Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mempraktekkan salah satu kegiatan di sekolah, yaitu supervisi. Kali ini saya akan melakukan supervisi dengan paradigma berpikir coaching. Nah, oleh karena sudah ada di sebelah saya sekarang ini Ibu Guru Intan. Beliau merupakan salah satu guru prakarya. Kebetulan beliau mengajar di kelas 9. Nah, bagaimana praktek supervisinya? Mari kita sama-sama untuk menyaksikannya. Sudah siap, Bu Guru? Sudah siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Guru hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Nah, saya lihat Bu Guru juga pagi ini kelihatan ceria. Berarti memang suasana hati Bu Guru mungkin sekarang lagi happy atau lagi senang seperti itu ya? Iya, tetap happy, Bapak. Oke. Memang harus seperti itu, kita sebagai guru harus tetap bahagia, tetap tersenyum, karena dengan senyum dan bahagia kita akan menebarkan energi positif pada rekan kita, kemudian pada siswa kita. Dengan energi positif maka segala sesuatu yang kita lakukan akan positif juga nanti di akhirnya. Oke, kita mulai Bu Guru ya untuk kegiatan seperti ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan besok. Ya. Nah, yang pertama, besok ketika melaksanakan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Jadi untuk materi bab 1 di kelas 9 materi pelajaran prakarya di sini materinya tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, ada beberapa hal yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang pertama adalah di sini peserta didik itu harus mampu menyatakan pendapat tentang keberagaman kerajinan berbasis media campuran. Nah, hal ini sebagai bentuk rasa syukur dan bangga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga dituntut untuk memahami pengertian, jenis, karakteristik, dan sifat dari kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu mereka dan juga rasa peduli terhadap lingkungan. Seperti itu ya. Berarti ada dua tujuan ini nanti ingin dicapai di pembelajaran. Kira-kira dua tujuan ini bisa tercapai tidak nanti? Bisa, Bapak. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik-baik. Memang terkadang kan tujuan yang sudah kita rencanakan terkadang ada situasi tertentu yang kadang tidak tercapai, tapi kita harus tetap berusaha tujuan yang sudah kita rencanakan bisa tercapai dan menghasilkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya guru, tadi ada dua tujuan yang akan dicapai kan dalam pembelajaran. Kira-kira nanti di pembelajaran itu apa fokus yang ingin guru kembangkan nanti ketika pembelajaran? Fokus yang ingin dikembangkan dari tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan kelasnya. Terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa di sini tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga selain pengelolaan kelas, yang perlu dikembangkan adalah terkait dengan keaktifan siswa. Bagaimana siswa bisa berperan aktif, bisa mendominasi proses pembelajaran. Sehingga di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu Guru ya. Oke. Itu dua hal yang dikembangkan. Ya. Itu yang dikembangkan. Terus agar itu terwujud kan
di pembelajaran berarti ada strategi tertentu yang akan Ibu Guru akan jalankan. Kira-kira apa strateginya Ibu Guru? Mengenai strategi ya Bapak ya, tentunya dalam proses pembelajaran kita harus bisa menerapkan beberapa model pembelajaran yang menarik sehingga siswa untuk bisa tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran seperti menggunakan model pembelajaran project based learning. Di sini dalam model pembelajaran project based learning ini siswa dituntut untuk lebih aktif. Siswa harus bisa merancang dan merencanakan kira-kira produk apa yang akan dibuat terkait dengan kerajinan berbasis media campuran. Bagaimana siswa bisa membuat kerajinan dengan tidak hanya satu bahan, tapi bisa memanfaatkan bahan yang lain seperti plastik, logam, dan juga batu seperti itu. Oh, seperti itu berarti strateginya. Mereka ada strategi lainnya tidak yang mendukung tadi strategi yang pertama? Strategi yang lain mungkin kita akan lebih memperbanyak kegiatan diskusi di kelas. Nantinya siswa akan mempresentasikan hasil dari karya mereka, nanti akan ditanggapi sama teman-teman yang lain. Sehingga dengan adanya proses diskusi dan presentasi ini sebagai jalan supaya siswa bisa melatih mental dan kemampuan berkomunikasi mereka di depan kelas ketika mereka menjelaskan materi atau temuan yang sudah mereka. Oke, berarti nanti kan ada kegiatan presentasi karya yang sudah dibuat, kemudian terus nanti ada presentasi dan ada saling menanggapi antar setiap karya dari mungkin nanti kelompok atau produk yang dipresentasikan. Nah, berikutnya Guru, kira-kira kan kita tidak tahu nanti kita pembelajaran nanti kira-kira yang kendala seperti apa nanti yang mungkin akan dihadapi. Kendala dalam proses pembelajaran lebih ke karakteristik siswa yang beragam Bapak ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa siswa kita di sini dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus bisa memahami dan mencari jalan bagaimana kita bisa menanggapi hal tersebut. Tentunya kita harus bisa menerapkan model pembelajaran atau gaya sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Oke, berarti itu kemungkinan kendalanya kan. Ya. Terus kira-kira lagi ya solusi apa nanti yang akan Guru lakukan terhadap kendala yang tadi? Untuk kendala yang tadi, untuk solusinya tentu kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan gaya belajarnya. Berarti nanti Guru harus bisa memenuhi setiap kebutuhan belajar siswa. Itu masing-masing. Oke. Terus tadi kita sudah ngobrol tentang rencana sampai solusi kalau ada hambatan. Terus kapan kira-kira mulai diterapkan yang tadi? Untuk waktunya bisa langsung besok pagi ya Pak ketika untuk supervisi. Bisa langsung diterapkan apa yang sudah direncanakan tadi. Berarti besok pas saya supervisi melakukan observasi di kelas, yang tadi disampaikan mau langsung diterapkan gitu. Iya. Terus apa komitmen guru sebelum ini tentang apa yang sudah tadi kita omongin sampai kapan dilakukan, terus komitmen guru seperti apa terhadap apa yang sudah kita bicarakan tadi? Ya, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang tadi sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar rencana, tetapi praktiknya juga harus tetap dilaksanakan. Oke, seperti itu Guru ya. Luar biasa ya Guru. Yang terakhir Gurunya untuk menutup pembicaraan kita di kelas pra-observasi ini, bagaimana pendapat Ibu Guru terhadap kegiatan observasi ini, bagaimana perasaannya, bagaimana? Tentunya dari kegiatan pra-observasi ini saya sangat bersyukur dan senang, sehingga nantinya saya bisa
lebih menyiapkan, dan juga saya memiliki gambaran tentang apa yang harus saya lakukan nanti di dalam kelas dengan adanya observasi ini. Oke. Makasih Bu Guru ya. Sama-sama Bapak. Jadi pembicaraan kita kayaknya sudah mengarah ke sesuatu yang baik. Kemudian besok kita langsung melaksanakan supervisi. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan berjalan lancar ya. Oke. Sampai ketemu besok Bu Guru ya. Siap. Siapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Sampai ketemu Bu Guru ya. Iya Bapak. Ketemu besok lagi. Demikianlah tadi praktek pra-observasi pembicaraan dengan salah satu guru yang ada di sekolah ini. Nanti setelahnya ada kegiatan observasi dan nanti akan ditutup dengan pembicaraan tentang pasca observasi. Demikian. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi kita sudah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kita. Nah sekarang berikutnya saya akan melaksanakan beberapa dialog terkait dengan pasca observasi. Di sini sudah ada ibu guru kita yang sudah melaksanakan pembelajaran tadi. Akan kita berdiskusi sedikit terkait tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Mohon izin Bu Guru ya, sedikit menanyakan tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Guru terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang pertama Bu Guru ya, tadi ketika Ibu Guru melaksanakan pembelajaran, kira-kira ini Ibu Guru, apa hal-hal yang baik, yang positif, yang berjalan dengan baik yang perlu Ibu Guru pertahankan ke depannya nanti? Terima kasih. Terkait dengan apa yang perlu kita pertahankan untuk ke depannya Bapak ya. Kalau di sini berdasarkan hasil supervisi yang tadi, hal yang perlu kita pertahankan, yang perlu saya pertahankan adalah terkait dengan pengelolaan kelasnya. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa menciptakan kondisi belajar yang kondusif, menyenangkan, dan juga bisa menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain itu juga, selain pengelolaan kelas, yang perlu dipertahankan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keaktifan siswa, kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, supaya nantinya siswa yang mendominasi dalam proses pembelajaran, bukan hanya gurunya saja, tetapi siswa yang berperan aktif di sana. Begitu Bapak. Seperti itu. Tapi yang tadi disampaikan Ibu Guru itu akan dipertahankan ke depan nanti ya. Bagus sekali Bu Guru ya. Terus itu tadi kan yang baik, pasti ada sesuatu yang mungkin yang tidak maksimal. Kekurangan tidak maksimal, karena sebaik-baik apa yang proses kita lakukan pasti ada kekurangan yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira tadi ketika pembelajaran yang dilakukan Ibu Guru, ada tidak kekurangan atau yang belum maksimal yang perlu dikurangi atau dihilangkan ke depannya nanti? Dalam proses pembelajaran memang tentu ada saja kurangnya ya. Nah, kekurangannya di sini terkait dengan pengelolaan waktu atau manajemen waktunya, Bapak, masih belum bisa berjalan maksimal, baru sesuai dengan yang ada di rencana. Jadi ini menjadi
PR atau yang hal yang perlu diperhatikan untuk kedepannya. Iya, benar sekali yang dikatakan Bu Guru ya. Terkadang memang salah satu tantangan ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan memaksimalkan proses pelajaran dengan full aktifan peserta didik, rata-rata semua guru yang melaksanakan juga terkendala di minimum waktu. Memang itu butuh proses Bu Guru ya, dimana kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya ya, setiap tahapan dalam pembelajaran itu sesuai dengan waktu yang sudah kita susun. Memang itu butuh proses Bu Guru ya, kita belajar, berlatih sehingga menemukan suatu kesempurnaan pola, seperti pepatah yang sering diungkapkan orang, practice makes perfect. Jadi harus berlatih untuk mendapatkan kesempurnaan. Itu Bu Guru ya, kalau tidak salah. Nah, yang terakhir Bu Guru ya, mohon izin Bu Guru ya, sedikit saya akan menyampaikan hasil pengamatan atau observasi saya ketika tadi mengamati Bu Guru. Nggak apa-apa kan Bu Guru ya? Jadi Bu Guru ya, tadi ketika proses pembelajaran mulai dari pendahuluannya dulu Bu Guru ya, Bu Guru sudah melaksanakan pendahuluan yang baik sekali, mengecek kesiapan belajar peserta didik sudah nampak di sana. Kemudian bagaimana memancing membuat pertanyaan pemantik buat peserta didik. Kemudian Bu Guru sudah menyampaikan tujuan juga, karena tujuan itu penting ya, karena dengan kita menyampaikan tujuan, peserta didik itu bisa ada acuannya, dia tahu pembelajaran akan dibawa kemana. Kemudian tadi di proses pembelajaran, Bu Guru sudah membuat desain pembelajaran yang bagus sekali Bu Guru ya, anak-anak aktif. Malah tadi saya perhatikan ketika presentasi ya bagus sekali, ternyata muridnya Bu Guru presentasinya bagus-bagus ya. Ya. Terus tadi ada umpan balik yang bagus sekali. Jadi saya lihat tadi secara umum memang semua peserta didik terlibat aktif. Memang ada sedikit 2 orang yang tidak aktif, itu memang sudah biasa ya, karena siswa kita beragam. Nah itu tugas kita, bagaimana yang tidak aktif itu kita akomodir belajar dengan cara yang lain Bu Guru ya, biar semua kebutuhan belajar peserta didik itu bisa kita penuhi. Kembali lagi kita sebagai guru. Kemudian di kegiatan penutup nanti tadi Bu Guru menyampaikan tentang produk yang akan dibuat selanjutnya. Itu sudah bagus sekali. Artinya apa? Ada gambaran tentang pertemuan berikutnya akan dilaksanakan. Kemudian asesmennya terus sudah sesuai dengan tujuan, karena sering sekali terjadi pada guru-guru antara tujuan dan asesmennya dia berbeda. Ini sudah pas sekali Bu Guru ya. Jadi terima kasih Bu Guru ya, sudah mengajar dengan baik, sudah berusaha semaksimal dengan baik, walaupun ada kurangnya itu sudah biasa Bu Guru. Makanya kita perlu seperti ini Bu Guru, kita melaksanakan kembali, melaksanakan refleksi di pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Guru ya atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi. Itu semua tujuannya cuma satu, kembali ke murid kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat itu di sekolah itu cuma satu tujuannya. Tujuannya adalah kembali ke murid kita. Jangan pernah melakukan satu program yang tidak ada manfaatnya bagi murid atau siswa kita. Dan dulunya terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.